Sesungguhnya pada kematian itu terdapat daripada kepayahan, lapah. Orang meninggal tu akhirnya pula kelapahan. Maka jika ia datang padamu berita kematian seseorang, teman-temanmu, kerabatmu, saudaramu, maka hendaklah engkau ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apabila kita mendengar apa dibaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada Allah kita datang, kepada Allah kita pulang kembali. Lalu diri jadi insaf. Nah, kada insaf tu bulan mamikir, tapi mamikirakan cucuk asin mati tuha, cucuk asin meninggal uyo, cucuk asin meninggal ini berpenyakit. Nah, padanya itu kadang memberi bakas. Jadi jangan gitu, kita baca aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Itu di dalam hatinya, Bu. Kepada Allah JPN datang, kepada Allah kita dikembaliakan. Ya Allah, panjangkan umurku, aku hendak masih beribadah. Banyakiakan rezeki ulun hendak beribadah. Niatakan beribadah. Kenapa? Karena mana sekira dapat pahala. Ada ini kadang bulan malah mahakan. Kita dicucuk aja meninggal sini kan bakas datang di rumah sakit. Padahal itu banyaknya orang datang di rumah sakit sigar. Banyaknya nang kada ke rumah sakit sekalinya mendadak, bentai, tinggi darah. Nah, akibatnya itu bulan. Jadi ujar Rasulullah apa di sini? Sesungguhnya pada kematian itu terdapat kepayahan. Maka jika datang padamu berita tentang kematian seorang temanmu, kerabatmu, saudaramu, abah ibumu, hendaklah mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis riwayat daripada Tabrani. Dan pada hadis lain lagi Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, man sami'a mauti muslimin pada'alah bi khairin kataballahu ajra man adahu hayyan wa sayyahu mayitan. Artinya riwayat daripada Abu Darda Qutni. Artinya, barang siapa, ulang ujar Nabi, mendengar berita kematian seorang muslim lalu mendoakan baik kepadanya mayit, maka Allah mencatat untuk orang itu yang mendoakan pahala sebesar jumlah orang yang menjenguknya dikala masih hidup. Pahalanya genal benar, Bu. Dan jumlah pengantar jenazahnya setelah ia mati. Jadi dapat pula pahalanya. Mendoakan gitu aja, ini kadang mendoakan kada bagus. Mudah-mudahan serintakan neraka. Wangal benar dulu semalam malam piling aku. Nah, akibatnya gitu tambahan. Jadi amun sudah kayak gitu pula, kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepada Allah kita datang, kena kepada Allah pulang dikembaliakan. Dasar kembali kita yang dikinambu. Datang lawan Allah, kembalinya pun lawan Allah. Jadi manusia kadang beri bakas, nongkar nangkir Jibril, mikir Israfil, Ijrail, amun kada suruhan Allah, kada kawa membentai kita, kada kawa hendak memati kita kecuali izin Allah. Al-Hasanul Basri pulang berkata, ujar sidin, barang siapa menginginkan dunia, bila pun hendak ke dunia, memilihnya daripada akhirat, aku je dunia aja aku pilih daripada akhirat, maka Allah menyiksakan dengan 6 siksaan. Dia apabila kita mencintai dunia, akhirat kada tahu-tahu Allah akan menyiksa 6 siksaan. Nang 3 di dunia, 3 di alam akhirat. Nah, jadi bila kita boleh cinta ke dunia, lawan akhirat kada tahu Allah menyiksa 6 macam. 3 di dunia dan lagi 3 di alam akhirat. Dan lagi 3 di alam akhirat. 3 disiksa di dunia ialah lamunan yang melantur. Lamunan apa? Maksudnya bula pikiran kada mau kakaruan terus. Orang melamun hajat itu disiksa ngarannya. Makanya amun kawa di dunia ini bula kita gembira. Jangan bersedih.
Bila kita gembira dapat pahala. Bila kita bersedih munnya kedan rida ketentuan Allah, gugurnya tak kadusa. Jadi amun kawa kita gembira terus. Bahkan pula gembira itu kena tandanya bersyukur. Jadi Allah akan memberikan kepada kita bisa rezeki yang berlimpah ruah, bisa rezeki berlimpah ruah atau menuntur daripada menghapusakan dosa kita. 3 disiksa di dunia ialah lamunan yang melantur, tidak keruan ujung-ujungnya. Melamun aja boleh takon orang ngapang jurang kadang ngapa-ngapa aja. Hanya itu melamun nang lanturan kadang karon. Turannya bula kalau orang banyak pikiran tuh pasti ada masalah. Gara-gara anak pinawangal ada masalahnya. Tawa kematian anak, pikiran dia umpamanya ada. Ini kadang ngapa-ngapa, cuma pikiran melantur. Itu siksaannya bila orang cinta kepada dunia wara. Kita pula di dunia ngaran dipin adaknya di dunia cinta juga cuma kadang lalu tetap akhirat pian kerjakan itu disebut ngapa ngarannya bo dunia akhirat. 3 disiksa di dunia ialah lamunan yang melantur. Pertama, yang tidak karu-karuan. Yang kedua, dilanda rakus yang tidak mengenalkan rakus bukan mau cukup. Diberi sang ini cukup, disuruh orang besarwan, sebuting hendak 2 hendak 3. Itu apa bu? Dilanda rakus yang tidak mengenal kanaah. Maksudnya kada mau kanyang ninya. Nah ada ini ngapa sih din? Tumat dikit belum makan kanyang. Makannya bismillah, duduknya bujur-bujur nahap nih apa makan sambil bodongko-dongkong. Nah, bismillah kada baik bebesu tangan bom kada bebesu tangan bisa pulang. Bisa sakit parut pulang. Bisa juga boleh bisa juga kada. Nah, ginang pertama tadi bo. Jadi orang nang ke dunia ngapa 3 siksanya? Disiksa di dunia lamunan yang melantur tidak karu-karuan. 2, dilanda rakus yang tidak mengenalkan 3, direnggut rasa nikmatnya dan direnggut rasa nikmatnya beribadah. Bila beribadah sakadanya aman terus. Kali nikmatnya ada orang nikmat beribadah itu bu. Bila kada beribadah kada nyaman itu ngarannya nikmat. Ada yang ini ngapa? Bila beribadah nak buka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah langsung nyebuka kepanasan. Asa panas beribadah seperti kayak salabah di 7 bulan lagi miskin. Lawan Rasulullah sudah kaya lupa lawan ibadah. Itu ngasama ngarannya menuruti salabah. Ada zaman Nabi Musa siapa ngarannya? Si Karun. Si Karun pula celaka juga. Lantaran kelaluan cinta kepada dunia. Jadi 3 disiksa di dunia ialah lamunan melantur tidak karu-karuan. 2, dilanda rakus yang tidak mengenal kanaah. 3, direnggut rasa nikmat beribadah. Nah 3. Jadi 3 disiksa di akhirat pulang apa? Ialah kerepotan di hari kiamat. Hari kiamat orang tenang-tenang seorang abut situ kamari. Artinya mabutakan daripada ketakutanan. Ini dasar bujur manusia ini pula bilanya kita hidup di dunia nah. Bila merasa asa-asa banyak dosa takutan tuh mati. Mungkin kita belum merasa asa sudah dosa kali kita bisa berapa sudah encak betul-betul kita takutan lagi. Cuman yang bagusnya merasa dosa banyak kalau betul-betul ada ini kada merasa dosa banyak betul-betul kada mau juga sama ngetungarannya bohong. Jadi disiksa yang di akhirat ujar Allah ngapa orang mencintai dunia disiksa di akhirat 3. Nang pertama kerepotan di hari kiamat kena repot benar. 2, perhitungan yang berat dihitung dengan berat benar hitungannya siksaannya. Nang ketiga dan ratap kesal yang berkepanjangan aroma merasa kesal aja orang arpina sangit halon orang itu orang cinta dunia. Jadi bila orang cinta dunia pula lawan orangnya kada mau pina memandang bagus orang salah seorang aja nang pembubujurnya gitu. Ngapa ngarannya dia sering ini pula di kitabnya memadakan cinta kepada dunia. Mengenai lanturan lamunan orang melamun Rasulullah bersabda ujar Rasulullah menjelaskan
masalal insana wal amala wal ajal kama sal ajala ila janabi wal amala amama pabaina huwa yatlubul amal amamahu ija atahul ajal talajah. Artinya Bu, riwayat daripada Ibnu Abi daripada dunia. Artinya keingatan antara manusia lamunan yang ajalnya kematian. Malamun bula sakalinya pas pada nancak malamun-lamun umur habis. Bagus tanya itu Bu, kada bagus. Nang bagus tuh paratan bejikir, paratan takutan lawan Allah bejikir langsung meninggal. Ini malamun nang kada kakaruan langsung meninggal. Orang malamun ni pula bisa kada memainakan yang nang jurang kada rida dengan takdir Allah. Melihat pula orang kaya seorang miskin, nah malamun memikirkan orang. Nah itu artinya lamunan nang merantau. Apalagi melihat sandal orang aku jadi sandal si anu tuh kalau itu aku buang Pak. Nah ini akan sesangitan. Padahal itu lamunan nang kada kakaruan. Makanya ujar di sini bulu ujar Nabi. Nah, keingatan antara manusia lamunan ajal kematian paratan malamun umurnya habis. Lamun bula banyak pikiran umurnya habis itu pian rugi. Amun paratan pian bejikir, pian beribadah umur habis bagus. Tapi paratan bula nang kita malamun-lamun kada kakaruan umur habis itu disebut ngarannya celaka. Lamunan dan ajal yang kematian adalah semisal ajal kematian di sebelahnya dan lamunan di depannya sementara ia mengajar lamunan di depannya tiba-tiba ajalnya mati. Or banyak pikiran aja bu pikiran bula sakalnya pas partan di situ ajalnya habis. Nah, jadi makanya ujian Nabi tadi, Bu. Mengenai lanturan lamunan, ujian Nabi ngapa? Keingatan antara manusia, lamunan, dan ajal kematian. Dan semisal ajal kematian di sebelahnya, dan lamunan di dapatnya, sementara ia mengajar lamunan, di dapatnya tiba-tiba ajalnya, maka kematian datang dan merenggut daripada merenggutnya. Ini itu rugi pula. Artinya bila kita malamun umur paratan habis itu dalam keadaan celaka kada sempat bejikir. Ngunung mula kebanyakannya bejikir, beribadah langsung umur habis itu dalam keadaan artinya husnul hatimah, bagus daripada akhirnya. Di dalam hadis Nabi pulang bersabda ujar Rasulullah, "Kam min mustaqbili yauma la yastaqlimu wa munzari adan wa muntajirin gadan la yablughuhu law najartum ilal ajali wa masirihi la baqdutumul amal." Artinya la abgadtumul amal wa gururah. Artinya ujar Nabi banyak orang yang menghadapi satu hari ternyata tidak mencapai sepenuhnya. Banyak pula orang yang menunggu hari esoknya ternyata tidak sampai pada harinya. Kalau kalian memandang ajal kematian dan perjalanannya, esok ternyata tidak sampai padanya. Kalau kalian memandang ajal kematian dan perjalanannya, niscaya menjadi benci terhadap lamunan dan tipuan-tipuan. Jadi bila kita memandang ingat lawan kematian, niscaya pian benci lawan melamun. Maka melamun ini pula awit tuha. Betuha pian rambut pina mangusut, baju pina kada tepi betapas lagi, pikiran kebanyakan. Makanya di sini urun ulang, bila terlalu banyak pikiran banyak bawa beudu sudah. Bawa beudu, bawa bejikiran ya, rancaki beudunya pula di dunia ini masalahnya kada mau tuntungnya. Ada tarus pikiran kecuali pian mati hanyar ampe. Amun masih hidup ada tarus masalah orang kaya, orang miskin, pejabat, orang alim, orang biasa,
pasti masalah tuh kadang mau tuntung ada taros. Sebuting hendak tuntung datang pulang sebuting. Kalau bulah anak pina bagus sudah pina ampi wangal sakanya anak nang kakak pulang pina kedengaran pina lebih pinian pulang. Macam-macam tuh pang bulah. Artinya bila sudah meninggal hanya ampe. Makanya ujar Nabi tadi, Bu, banyak orang yang menghadapi satu hari ternyata tidak mencapai sepenuhnya, kada sampai mati. Banyak pula orang yang menunggu hari esok, ternyata tidak sampai juga, mati juga. Kalau kalian memandang ajal kematian dan perjalanannya, niscaya menjadi benci terhadap orang yang melamun dan tipuan-tipuan lamunan daripada hadis riwayat daripada ilmi. Akan halnya sikap rakus pulang, Bu. Ia dapat merampas keluhuran, merampas daripada keluhuran, daripada budi menghalangi semangat beribadah. Jadi orang rakus itu beribadah dihalang-halanginya. Saya kira beribadah itu pian kulir. Itu disebut orang rakus, Bu. Dan lagi apa? Membangkitkan keberanian menunjang subhat. Nah, orang tu pula bilanya orang rakus tu subhat ke dia bilanya tadi kada begaduh. Arti subhat itu pula kayak ramang-ramang. Umpamanya sumangka betinggal. Jipin aku sumangka kang ini sumangka orang kah. Nah, itu pula ngarannya subhat. Atau jipin aku juga duit ke anu tabulitnya di siapa ini dia aku kata tadi diurang kah. Dia aku jipin aku duduk di sini pang tadi nah. Andi orang kadang akunya nang mana juga itu boleh disebut ngarannya subhat, ramang-ramang. An bujur kada, andi kita bingung juga, andi orang bingung juga. Itu nih subhat. Sama kadang-kadang pen bulan umpamanya pahuman benih. Nah, ada kalau kincong ka tanah orang, itu ngapa pen lawan ampun benih beririlaan. Wah, yo ngapongakan bebe setangkai ini tuh namun kita bapik, Bu. Saya kira kita selamat kalau dunia selamat, akhirat pun selamat. Jadi mun sudah tuntung beputik semangka atau beputik benar, kita lah beridana kalau pina takatik-katip nah, karena pina caruk ini di pintak adi ulun, di untak apian kincongnya Bu kada kawanak bereka. Pasti ada kincong. Lalu situ ngapa? Sama pada beriridaan, menyelamatkan diri masing-masing ngarannya sudah bulan. Dan lagi bulan orang yang rakus membangkitkan keberanian menunjang daripada subhat. Orang yang rakus itu tidak mempunyai target yang jelas, dia tujuan yang mantap di mana dapat memuaskan dirinya, sebab jika dengan kerusakan ia dapat mencapai apa yang dilamunakannya, maka akan bertambah rakus, lamunan pun bertambah melantur. Jika tidak tercapai, maka ia merasa aib telah mengemburkan kegiatan dan melanjutkan harapan dalam lamunannya, semakin berkepanjangan lagi, semakin daripada berkepanjangan. Ya tadi lamunannya pula intinya ya tadi maksudnya katuju malamun nang dipikirakan penyakit. Nah, mengkawa kurangi juga itu dipikirkan pikirkan juga bang, cuma jangan terlalu ini memikirkan penyakit beribadah kada kakaruan, puasa kada kakaruan, bila meninggal di situ bisa merugi. Nah, dipikirkan penyakit anak yang 7 bulan bila sudah dituduhi kedemasi dinapang kada kawal lagi. Jangan tapi dipikirkan bila memikirkan beribadah kada kakaruan, makan kada kakaruan, iya nang akibatnya iya nang jurang mauyuh kawak. Si anu lantaran uyuh habis umur, sebab pang itu bula cuma lantaran situ dulu. Artinya sebab memikirkan daripada anak. Dan lagi pulang bula berkata Ahbab Ibnu Qais radhiyallahu anhu ujar sidin, tiada kesanggupan jiwa bagi orang yang mendeki, dari orang yang bagi orang yang pandangi tiada harga diri bagi pendusta, tiada di jalan bagi orang yang kikir, tiada ketiadaan bagi para raja,
Tiada kemuliaan derajat bagi orang yang buruk perangai. Tidak ada penolak bagi keputusan Allah. Di dalam masalah sifat hasad dengki berkata Abdul Mu'id As-Samlawi sebagai menukil dari gurunya Al-Badri rahimahullah ta'ala sebagai berikut. Ujar sini, orang dengki itu ditimpa 5 perkara. Jadi orang nang dengki tebet di hatinya tertimpa kena 5 perkara. Ngerti kalau dengki itu, Bu? Melihat orang nyaman kada nyaman pian itu dengki. Amun iri pula menuruti orang beisian baju habang sidin juga tehire. Tapi nang dengki ini marusak. Orang nukar sandal diambilnya malam buat timbainya ke betang banyu. Walaupun kada tak pakai jadi dosa juga. Makanya ujar sidin tadi bulan mengatakan orang dengki itu ditimpa 5 perkara. Nang pertama ya dicela orang. Perasaan nang pertama dicela orang. Siapa tuh jadi dengki benar, lu dicela orang. Nang kedua perasaan gelisah terus menerus gelisah pangasa kada nyaman. Melihat orang bulan ukar sampida bemamai sidin. Melihat orang kendaraan ina uyuh. Melihat orang mukar motor mati sidin. Pikiran tadi, Bu, itu disebut dengki ngeranya. Jadi ngapa? Jangan mungkin aku ya Allah, aku beri jujur rezeki kayak sidin. Jadi itu aja. Walaupun boleh kita ngarang kita melihat, pandang, kita ya Allah mudah-mudahan aku beri rezeki kayak sidin juga. Nya pula orang kaya tuh risikonya genal juga, bukan nyaman, Bu. Mau di dunia nyaman dipin cuma risiko akhirat tuh banyak juga. Umur kemana aku beri kemana gunakan. Ilmu kemana aku beri kemana menggunakan. Harta aku beri kemana menggunakan. Nah, jadi pertanyaan itu banyak. Nah, jadi amun kita kaya Pak, banyak bersyukur, kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Bila kita miskin, sabar. Mungkin belum sampai waktunya. Mungkin Allah menyimpanakan aku di alam akhirat aja pahalaku kayaknya. Makanya semua kalau buat simpanan Allah itu ada 3. Orang fakir, orang miskin, lawan orang penyabar. Itu simpan Allah. Nyimpan ngapanya? Nyimpan pahala sudah ada. Pahala kita orang yang bersabar. Orang dengki itu ditimpa 5 perkara. Ia pertama dicela orang. Dicela orang, pendengkian manusia itu aja. Yang kedua perasaan gelisah terus-menerus gelisah kali nyaman dulu, Bang. Yang ketiga pintu taufik tertutup. Dirinya taufik hidayah itu adalah tertutup, Bu. Kenapa? Allah murka. Ujar Allah bukan inya nang menghadaki, tapi itu aku nang memberikan kepadanya. Kita cukup artinya rida aja. Orang kaya tuh hakikatnya pula berian Allah bukan kehendak inya. Inya berkehendak kai, cuma kadang-kadang kada kabul. Ada yang ininya berian aja cuma berdoa sekalinya diberikan Allah. Yang itu sudah bertulisan di urang, sudah bukan ada kau dikikis, Bu. Ada kita ini ngaran kada tahu berdoa ay mudah-mudahan nang kadada dijadikan Allah ada. Nah, nang pertama tadi bulan, nang pertama dicela orang perasaan nang pertama tadi ditimpa. Nah, orang dengki itu ditimpa 5 perkara. Iya, dicela nang pertama dicela orang. Nang kedua perasaan terus menerus gelisah terus menerus. Nang ketiga menutup pintu taufik tertutup dirinya. Angka 4, bencana abadi yang tidak membawa pahala. Ada kena bencananya nang kada jadi pahala. Tentunya ngapa, Bu? Ia kehilangan mungkin kuriak bermamai raya nang jadi pahala tuh. Nah, gitu yang keluaran adik kita sedekah tuh yang pulang belum jadi pahala. Inang hilang, Bu. Kehilangan cuma bermamai ya pulang. Nah, kita maginya jurang kali jadi pahala. Dan yang kelima menjadi saran murka yang kejam daripada Allah. Jadi orang dan kita pula menjadi sarana murkanya
Allah nang kejam kepada kita, artinya Allah tuh murka benar. Ujar Allah nang dapat gitu, aku nang memberi bila kem dengki tak dengki aku ampunnya sudah kuandai kalau ininya. Kenapa manusia ini masing-masing rezekinya sudah kada sama, masing-masing sudah diberikan, ada kelebihan ada kekurangan. Kelebihannya ngapa Bu? Si Anung itu jo mun laki-laki itu bungas bang, cuma wangal. Itu kekurangannya. Hari di sini pula bagus bang, laki-laki itu aja bagus. Kada tapi bungas cuma sugih. Tapi paling ada situ pulang kelebihannya. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita aja boleh jadi sama pengennya ada kelebihan, ada kekurangan kada sama. Ada kelebihan, ada kekurangan. Amun kita mencari kekurangan orang bu banyak, tapi mencari kelebihan orang jarang kita ini. Banyak kekurangan orang aja. Kekurangan orang aja yang cari. Dan lagi Ali Al-Mawardi berkata pulang. Ali Al-Mawardi berkata, ujresin, hakikat hasad ialah rasa jingkil yang mencekam di hati lantaran orang lain lebih unggul memperoleh keberuntungan daripada kita. Merasa pula asa dengki itu asa sangit lawan orang, itu merasa unggul. Kenapa unggul? Ya tadi rezekinya bukan ada sama. Bucakannya sama bu, kita dia alim beretaan, sugi beretaan, masuk surga beretaan, pak ibadah mun kehendak kita sama anak itu juga rezeki melimpah ruah. Anak ini pula kadang-kadang pintar, pulang pasien, pulang panjang, pulang umurnya kehendak kita. Cuma Allah itu kehendak lain. Hakikat hasad ialah rasa jingkil yang mencekam di hati lantaran orang lain lebih unggul memperoleh keberuntungan daripada kita. Sedang munapasah perasaan iri. Jadi munapasahnya apa bu? Perasaan daripada iri ialah usaha untuk memperoleh keberuntungan supaya sama dengan orang lain tanpa ada unsur merugikan orang-orang lain. Maksudnya boleh aja kita bersaing usaha, cuma jangan merugikan orang. Umpamanya kayak dagangan orang sama. Sekarangnya saya kira kadeleris dia nih kucipoy lawan ngapakah banyak. Itu berdosa. Atau nang deng kita sandal tadi sini nah. Boleh pindah bagus kutimbai ke betang banyu aja. Mun ku pakai nya melihat kini aja. Mun ku timbai ke betang banyu, banyunya melarut sudah bisa. Ku hirai aja pulang bulan, anak hirai pulang bulan. Nah lalu ngapa di situ? Habis. Itu termasuk daripada dengki. Jadi intinya kepada kita bu, jangan dengki karena mana rezeki orang tuh kada sama. Kita minta dintu ya Allah beri aku rezeki kayaknya aku hendak beribadah. Dapat ulun sampaikan pula, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.